Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya mau sedikit berbagi cerita tentang keseharian saya yang saya alami. Ini saya selalu beranggapan kalau semua hari itu adalah baik. Cuman ada kalanya suatu ketika mungkin dari kita semua pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Ini saya mengutip perjalanan hidup saya yang dimana sudah saya jelaskan di video pertama. Kalau beberapa tahun yang lalu itu saya pernah mengalami sedikit hidup yang agak lumayan menyenangkan lah gitu kan, kalau untuk urusan duniawi gitu. Jadi selepas ayah saya pergi tahun 2014 itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya alami, yang saya lalui, bahkan yang gak pernah saya duga-duga bisa menjalani hal-hal seperti itu. Di antaranya pada akhir tahun 2014 sampai Juni 2015 saya itu kelayapan gak jelas ya teman-teman. Sampai waktu itu saya ketemu orang-orang di Garut yang katanya pencari harta karun gitu kan. Ada yang bilang uang berlipat lah, ada yang bilang apalah, saya nggak paham. Tapi karena memang posisi pikiran saya yang labil, akhirnya saya pun ikut terbawa arus. Sampai-sampai waktu itu saya terus mengejar bayangan-bayangan yang gak jelas itu dengan dalih untuk agar supaya bisa kaya secara instan. Karena setelah ayah saya meninggal itu saya bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya gitu kan. Akhirnya waktu itu singkat cerita saya sempat ketemu sama satu tim. Saya dibarengi sama sopir saya waktu itu. Kita bermeditasi di belakang pabriknya Perum Peruri dengan dasar katanya kita mau nyedot uang dari pabrik Perum Peruri itu. Dan kita melakukan ritual. Saya pun di situ mengeluarkan uang untuk mahar kurang lebih sekitar 25 juta dengan menggadaikan mobil truk saya. Tapi nihil. Bahkan saya hampir saja kehilangan teman-teman saya 2 orang. Ustadz Ujang sama Pak Danu waktu itu diracun. Mungkin saya juga sama sopir saya waktu itu diracun. Cuman alhamdulillah Allah ngasih kesempatan yang luar biasa hebat. Kami berdua ini gak kena. Cuman ada pusing-pusing dikit. Tapi Ustadz Ujang sama Pak Danu ini sampai keluarin busa. Kayaknya memang dia diracun beneran. Dan setelah itu si dukunnya itu gak pernah ketemu lagi sampai hari ini. Bahkan kami cari ke rumahnya pun udah gak ada. Dari istrinya katanya di istri mudanya lah apalah, kami gak tahu. Setelah itu akhirnya saya terus berjalan. Bahkan grup kami pun sudah berpencar. Dan akhirnya di tahun penghujung 2015 saya secara tidak sengaja, tidak ada niatan, apalagi direncanakan, saya waktu itu secara dadakan menikah lagi. Dan intinya waktu itu saya beristrikan 2. Dan selama dalam beristrikan 2 itu saya sering sekali naik turun secara ekonomi itu. Saya bangun usaha bangkrut lagi, saya bangun usaha bangkrut lagi. Bahkan saya pun sampai pernah merasakan hampir putus asa gitu kan. Sama istri-istri saya terus dihujat apalah segala macam, saya dihinakan apa segala macam. Cuman waktu itu saya sadar mungkin inilah balasan untuk segala perbuatan saya mungkin yang dulu pernah beberapa orang saya rugikan gitu kan. Dan singkat cerita
Saya nggak mau panjang lebar, tibalah di tahun 2020. Jadi selama 5 tahun saya berpoligami. Akhirnya di tahun 2020 itu istri tua saya ngajak bercerai dengan dasar keputusan orang tua ya. Akhirnya kita bercerai. Nah di situ saya mulai berpikir, apakah mungkin saya ini bisa kembali lagi menjalani kehidupan yang apa ya gitu ya, yang menyenangkan atau apa. Masalahnya setelah saya bercerai dengan istri tua saya, seakan-akan saya ini salah pilihan dengan istri muda ini kan. Karena saya merasa kalau istri muda saya ini kayak semacam gimana ya, pola pikirnya itu di samping kurang dewasa, bahasanya pun luar biasa sering menyakitkan. Tapi saya selalu sadar mungkin karena saya belum bisa memberikan hal-hal yang baik kepada istri saya ini. Akhirnya saya terus benahi. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti mencoba membangun usaha lagi. Saya la haula belajar bekerja sebagai tukang kayu. Dan setelah saya dalami sampai hari ini tanggal 11 bulan April tahun 2023, saya masih mendalami profesi sebagai tukang kayu itu. Hari demi hari sudah saya lalui dan tidak terasa udah mau 3 tahun saya belajar jadi tukang kayu. Mulailah saya menemukan titik terang. Mulailah saya menyadari bahwa semua rahasia Allah itu tidak ada yang buruk. Dulu saya dikasih kekayaan, akhirnya saya bangkrut karena mungkin waktu itu saya belum bisa apa-apa, belum bisa mengelola manajemen dengan baik, pengalaman tidak ada, hanya sekedar bahasanya itu berpikir kalau berusaha itu keren, jadi pengusaha itu keren dan punya segalanya gitu. Ternyata salah. Jadi pengusaha itu justru syarat dengan hutang, teman-teman. Jadi pengusaha itu harus siap mental menghadapi hutang itu, karena tidak ada pengusaha yang murni dengan modalnya sendiri. Pasti itu 70% itu dengan cara berhutang. Meskipun mungkin ada yang 20%-nya dengan cara-cara kerjasama yang lain dan 10%-nya baru pakai modal sendiri. Itu pengalaman saya. Jadi saya memutuskan untuk tidak membangun usaha lagi dan menjalankan profesi saya sebagai tukang kayu. Mulailah saya temui, itu pun tidak mulus. Kadang saya ketemu bos yang gak bagus, saya kerja gak dibayar, karena memang mungkin saya juga menyadari skill saya masih belum memadai. Skill saya sudah memadai, bosnya bagus, sayang sama saya. Ada lagi musibah lain, pas waktu saya kerja di Cibinong bosnya meninggal, saya bingung lagi. Ada lagi waktu itu saya kerja di Cikarang, saya serius dengan teman-teman, malah bosnya nuding mencuri lah, apalah segala macam. Akhirnya kami juga nggak dibayar, gitu kan. Berangkat lagi kerja ke Padang dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata tidak mudah menjalani hidup ini. Tapi kalau disyukuri memang indah. Karena rahasia Allah itu sungguh-sungguh yang terbaik buat kita semua. Contoh kemarin saya kerja di Bekasi. Bosnya itu kalau menurut saya lacur. Tapi kenapa pas begitu datang saya, sifat lacurnya itu benar-benar kelihatan, kata teman-teman. Mungkin saja saya harus berkaca di masa lalu saya kalau seperti itu tuh tidak bagus. Padahal saya dulu tidak pernah main perempuan, hanya saja saya berpoligami. Tapi pas begitu melihat bos saya seperti itu, oh alangkah tidak bagusnya memang. Langsung saya menyadari, mungkin ini gambaran dari kehidupan saya meskipun caranya berbeda. Dan di situ pun saya kena sial. Saya punya motor bodong pun lenyap dibawa kabur orang. Akhirnya saya karena kesal, saya pulang dan saya tidak ada niatan sebenarnya. Akhirnya saya ambillah salah satu mesin di workshop itu, yaitu mesin circle. Saya anggap saja saya tukar dengan motor lah gitu kan. Motor saya meskipun bodong nilainya kurang lebih sekitar 4 jutaan, sementara mesin circle itu kan palingnya 1 juta lebihan.
Tapi di situ ada rahasia yang sangat indah dari Allah. Pas begitu saya pulang, karena saya nganggur gak punya uang, mau saya jual mesin circle itu gak laku-laku teman-teman. Saya mau kasihkan ke teman saya yang punya utang, dia pun gak mau terima. Akhirnya saya tetap bawa mesin itu, dan sampai hari ini mesin itu masih saya pakai. Disitulah keluar hal-hal yang tidak saya duga. Kenapa? Akhirnya saya ada pekerjaan, meskipun sebenarnya saya tidak tahu bosnya ini amanah apa enggak. Soalnya beberapa minggu kemarin juga kami di PHP-in terus ya. Saya berdua sama teman saya janji mau kirim uang, mau bayar, nggak ada terus gitu kan. Tapi dari semua hikmah yang saya jalani itu, saya tahu, dan ini sebagai gambaran juga buat teman-teman, gak usah memaksakan kehendak untuk hal apapun. Nikmati aja hidup ini, insya Allah pasti bahagia. Sekarang saya pun dengan istri saya udah mulai menemukan titik terang tentang perjalanan hidup ini. Yang dulu istri saya selalu menekan, selalu marah-marah, selalu menghina saya, tahun-tahun ini dia pun sama, ditegur sama Allah. Dia punya penyakit yang aneh gitu kan. Akhirnya pas begitu saya berjuang untuk kesembuhan dia, dia pun sadar bahwa memang jalannya dia sadar dengan cara dikasih sakit gitu. Akhirnya dia lebih hormat lagi kepada saya sekarang kan, lebih paham lagi kondisi saya. Makanya dari semua itu memang sangat-sangat perlu sebuah pengorbanan yang luar biasa. Saya buat konten ini juga bukan untuk ditonton halayak banyak atau hanya sekedar untuk mencari konten-konten viral. Tidak, saya hanya membuat video ini untuk mengingatkan saya suatu hari nanti, seumpama misalkan saya sudah tua atau apa, mungkin konten ini bisa dicari untuk memperlihatkan kepada anak-anak saya. Kalau selama ini saya bekerja itu memang tidak mudah. Saya lari ke sana kemari untuk memperbaiki kondisi ekonomi kami, keluarga kami setelah kami bangkrut itu memang tidak mudah. Ada anak saya yang paling gede yang saya cintai, memang sekarang dia udah mulai beranjak usia dewasa ya, udah mulai mengerti dia kondisi kehidupan ini, meskipun ya masih baru-baru kelas 4 SD gitu kan. Terus lagi saya juga ada anak satu lagi gitu. Jadi saya nanti bisa cerita kalau saya ini berbicara dengan data bukti dengan adanya video ini. Jadi kepada teman-teman yang pernah mengalami kesulitan dalam hidup, pernah mengalami problem-problem yang luar biasa gitu kan, kita gak usah putus asa, kita jalani aja. Kita yakinkan kalau itu rahasia dari Allah yang sangat luar biasa buat kita, yang sangat indah buat kita. Karena saya pun selama bertahun-tahun menjalani kehidupan ini, bahkan saya berpikir terlalu lama. Saya bangkrut tahun 2014, ini sudah 2023, saya masih belum ada kemajuan. Tapi saya sadar sekarang, karena mungkin Allah akan mengangkat saya dengan cara yang lain. Meskipun jujur saja saya juga kadang jarang melakukan ibadah sholat gitu. Tapi saya tetap yakin kalau saya ini milik Allah gitu. Saya tetap yakin kalau saya suatu hari akan berbuat kebaikan. Entah itu kepada teman-teman, kepada orang yang baru saya kenal, kepada keluarga saya. Bahkan ya saya pun sekarang lagi menghadapi suatu permasalahan yang mungkin ini juga teguran dari Allah atau mungkin untuk mendewasakan saya. Karena apa? Ibu saya sampai hari ini sakit, masih belum sembuh, udah 1 tahun lebih ya. Tapi alhamdulillah dengan profesi saya sebagai tukang kayu ini, saya pun mampu untuk memberikan sedikit biaya-biaya untuk pengobatan ibu saya ini. Nah jadi dari cerita panjang lebar saya ini, saya jujur, saya bersyukur masih diberikan kesehatan, diberikan ketabahan untuk semua ini. Dan kembali lagi, dari kejadian-kejadian yang sudah saya lalui, saya banyak-banyak sekali mendapatkan hikmah. Kalau
hidup ini memang tidak perlu dipersulit. Dan saya tidak bisa menjelaskan apapun karena saya bukan orang pintar. Saya cuma meyakini apapun yang Allah rahasiakan, yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau ujian itu tidak baik. Seburuk-buruknya, sehancur-hancurnya hidup kita ini, kalau dijalani dengan ikhlas, pasti akan mendapatkan suatu hal yang sangat berguna dan indah. Contoh, saya dari 2011 sampai 2013 itu tiap hari itu minimal uang itu puluhan juta selalu ada. Nah sekarang kemarin dari 2014 akhir sampai dari 2016 sampai 2019 itu kadang-kadang 1000 perak pun nggak ada. Itu kan berbanding terbalik. Tapi kalau saya syukuri, alhamdulillah. Nah ini terakhir pesan-pesan buat anak-anak saya. Ini perjalanan ayahmu nak. Ayahmu sudah keliling kemana-kemana mencari kehidupan untuk kalian semua. Bukan ayah nggak sayang karena ayah nggak bareng kalian. Tapi mau gimana lagi, ayah sekarang sudah tidak punya apa-apa selain menjalani pekerjaan sebagai tukang kayu. Ayah keliling kemana-mana ini bukan karena gak cinta sama kalian, justru ayah cinta sama kalian untuk memberikan sedikit bantuan ekonomi untuk kehidupan kalian. Siapa tahu besok lusa kalian bisa hidup lebih baik daripada ayah ini. Dan ayah harap kalian tidak malu punya ayah yang berprofesi sebagai tukang kayu. Sekian dulu video saya kali ini. Insya Allah lain waktu saya akan buatkan lagi video-video tentang perjalanan hidup saya. Tidak menggambarkan atau tidak mengambil dari kisah-kisah orang lain. Ini mutlak kehidupan pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.